Oke, halo Sobat Unaja. Hari ini saya mau ngasih tahu ada salah satu mahasiswa Unaja yang sangat berprestasi karena baru aja terima beasiswa unggulan. Ada Egin di sini. Hai semuanya. Oke, perkenalkan silahkan Egin. Perkenalkan, aku Egin dari mahasiswa S1 Kedokteran Unaja. Oke, jadi Egin, ini aku baru dapat cerita tentang kamu baru aja sah ya menjadi penerima beasiswa unggulan tahun 2025 ya. Iya, benar. Nah, boleh ceritain nggak ini gimana prosesnya, terus apa aja sih syaratnya dan bagaimana kamu bisa dapetin beasiswa unggulan ini? Oke, mungkin aku akan jelasin dulu ya Bang, sekilas tentang beasiswa unggulan. Nah, apa sih beasiswa unggulan itu? Jadi beasiswa unggulan itu beasiswa yang benar-benar 100% biaya kehidupan kita, UKT, dan juga uang buku kita ditanggung sama pemerintah. Wow, keren banget. Dan ini berarti all in ya, kamu cuman bawa diri doang, belajar dengan benar, semua sudah ditanggung sama negara, benar Iya, ya? benar banget. Wah, keren banget. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih biar bisa keterima beasiswa unggulan? Boleh ceritain nggak? Boleh banget ya. Jadi kemarin itu untuk pendaftaran beasiswa unggulan itu dimulai dari bulan Juli tahun 2025. Jadi kita itu ada 2 tahap seleksi. Yang pertama itu ada administrasi. Nah, kalau administrasi itu nanti kita berhubungan dengan berkas pribadi dan juga diwajibin NPWP untuk pajak ke negaranya. Oke. Nah, terus kita juga diwajibin kayak buat esai gitu, Bang. Buat esai setelah berkas dikonfirmasi itu kurang lebih 1 bulan juga, barulah keluar hasil wawancara. Itu siapa? Nah, di wawancara ini dari administrasi pertama itu belum tentu juga lulus semuanya ke tahap wawancara. Berarti dipilih ya siapa yang memang esainya atau berkasnya lengkap, oke menurut para interviewer ya, dan nanti baru lanjut ke tahap wawancara seperti itu. Nah, kalau pada saat tahap wawancara, apa sih hal-hal yang memang harus dipersiapkan? Karena kan nggak mungkin kita hanya sekedar bicara aja, tapi biasanya kan kayak aku nih penerima beasiswa juga nih pasti fokusnya di researchnya atau proses kuliah atau kepribadian. Nah, kalau di unggulan gimana? Nah, untuk di beasiswa unggulan itu aku pribadi ya Mas, kemarin itu kayak cuman ditanya tentang seputar pribadi kamu gimana, terus kayak kedepannya kamu bakal bagaimana, dan juga benar-benar yang ditanya pasti langkah ke depan kamu itu bakal bagaimana, dan juga mungkin bakal ngulik diri kita pribadi gitu kan Bang. Jadi lebih banyak hal yang lebih personal dalam artian adalah kayak di masa depan nih kalian akan ngapain, terus kemudian dikulik-kulik juga nih anak layak atau enggak gitu ya. Layak atau enggak nih dalam artian kita udah ngasih beasiswa unggulan, jangan sampai nih anak ternyata malas belajar misalnya gitu ya, nggak sesuai dan nggak tepat sasaran. Nah, itu juga menjadi pertimbangan para yang melakukan proses rekrutmen seperti itu ya. Oke, nah tips and trick buat teman-teman Unaja yang mau apply beasiswa unggulan nanti di tahun 2026, silakan. Baik, untuk tips and trick-nya itu enggak ada yang personal banget, tapi kamu yang paling penting itu harus berani mencoba, karena kita nggak tahu rezeki kita itu di mana Mas. Betul. Kita harus berani, kita harus bisa memulai, kita harus pede aja dulu, urusan hasil belakangan. Yang penting cobain dulu aja ya. Oke, itulah sekilas informasi tentang beasiswa unggulan. Kita juga berharap teman-teman tahun 2026 nanti bisa apply dan tentunya bisa jadi next Egin berikutnya ya. Oke, Sobat Unaja, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Unaja Smart Campus. Unaja Smart Campus.